Hai teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Nah, kali ini aku mau mengungkapkan 5 hal yang paling sering ditanyain tentang tarot. Oke, udah siap? Yuk kita mulai. Oke, yang pertama, apa itu tarot? Nah, kartu tarot adalah kumpulan dari kartu-kartu yang setiap kartunya punya mewakili satu simbol. Seperti ini, Six of Swords, ada 6 pedang. Lalu yang ini, Queen of Pentacles, adalah ratu dari koin. Hal-hal seperti ini, setiap kartu punya artinya masing-masing, dan satu kumpulan ini, satu deck, digunakan sebagai media untuk mencari jawaban atau petunjuk. Nah, kartu tarot ini asalnya dari mana? Ada yang bilang dari Mesir di abad 12, tapi berkembangnya di Italia, lalu di seluruh Eropa. Nah, kartu tarot ini namanya dari Prancis, dibacanya tarot, tapi ada juga nama-nama lain dari setiap negara. Dan ini populernya dari Eropa, lalu berkembang ke luar Eropa juga, dan sekarang di Indonesia kayaknya lagi banyak juga nih yang lagi pakai kartu tarot. Nah, kartu tarot ini digunakan sebagai media untuk mencari jawaban atau mengetahui posisi atau menangkap energi. Buat aku sih seperti itu. Oke, gimana cara kerjanya kartu tarot? Jadi kalau kamu bayangin dunia ini sebagai medan energi, nah kartu tarot ini menangkap energi itu. Kalau ditanya ada mistisnya atau enggak, sama sekali enggak, karena ini semua logika. Kalau mau dicari sainsnya atau ilmunya, itu namanya fisika kuantum, di mana semua adalah energi dan kita semua terhubung satu sama lain. Ini kartu tarot hanyalah sebagai media atau alat untuk menerjemahkan energi itu, karena kadang-kadang orang tidak punya sixth sense, seperti saya nggak punya sixth sense, atau kalau orang itu tidak terlalu peka, jadi dia pakai media seperti ini. Ada juga orang-orang yang punya sixth sense atau punya kelebihan untuk melihat, untuk visi, dan kartu tarot menjadi media untuk memperkuat atau menegaskan atau konfirmasi atau apapun itulah. Jadi kartu tarot ini adalah media, bukan benda sihir, karena ini sama sekali nggak ada sihirnya. Ini lebih ke alat yang kita pakai, karena kadang-kadang ada orang yang ngelihatnya dari tulisan tangan, ada yang ngelihatnya dari palmistry atau garis tangan. Ada orang-orang yang melihat dari banyak hal untuk membaca pesan-pesan semesta. Nah, kalau aku pakai kartu, kenapa? Buat aku karena gambarnya. Nomor satu, karena gambarnya itu indah banget biasanya. Seperti yang ini. Ini juga indah banget. Ini bikinan temanku nomaden. Cantik banget ya. Namanya adalah Inscribed Wisdom. Kalau kalian mau, bisa cek di Indo Tarot atau Laku Iki Tarot. Nah, kalau aku karena gambarnya. Kalau ngebaca kartu itu ngeramal atau bukan? Nah, kalau buat aku sih bukan. Jadi ada orang-orang yang mungkin bisa meramal atau dia punya visi atau apapun itu untuk meramal. Kalau buat aku pribadi, kartu tarot itu bukan kartu ramalan, dan pembaca tarot bukan peramal. Jadi membaca tarot itu hanya membacakan kartu, membacakan energi yang ditangkap oleh kartu terhadap si pertanyaan itu yang disampaikan. Oke, kenapa bukan meramal? Jadi kalau buat aku, kartu-kartu ini hanyalah memberi gambaran atau menangkap energi hal-hal yang tidak kita perhatikan atau tidak bisa kita lihat sebelumnya. Jadi hal-hal yang ada di sekitar kita, tapi kita sampai bingung karena kita nggak bisa berpikir jernih atau kita nggak terlalu bisa melihat segalanya dengan objektif. Nah, kita pakai kartu ini. Kenapa bukan meramal? Karena hasil akhirnya hanyalah solusi yang ditawarkan atau suggest atau saran. Jadi bagaimana hasil akhirnya itu semua kembali ke kalian yang menjalankan. Jadi jangan dibilang kalau kartunya begini, ini sudah menjadi masa depan kalian. Bukan.
ini hanya memberi saran untuk solusi yang bisa diambil atau bisa dilakukan. Jadi sama sekali bukan meramal, karena semua hal itu tergantung sama diri kita, bagaimana kita menjalaninya, bagaimana kita mengambil sikap, bagaimana kita berpikir. Jadi kalau dibilang ini meramal hasil akhirnya, wah ini bakal jelek atau gimana, itu kembali lagi ke kita yang berpikir itu jelek atau enggak. Tapi kalau buat aku, semua kartu ini netral, nggak ada bagus, nggak ada jelek, ini hanya menyampaikan apa adanya. Kalau memang jelek, berarti ada yang harus kita ubah. Kalau misalkan bagus, ya jangan langsung jumawa, tapi lebih ke dijalanin aja dengan penuh kesadaran supaya tetap oke, supaya yang bagus-bagus nggak jadi batu sandungan dan kita semua bisa berjalan dengan bahagia. Oke, pertanyaan yang harus ditanyain kalau buat aku bukan kapan aku dapat pacar atau aku bisa begini atau begitu atau enggak ya, karena buat aku semua kalau ditanya bisa dapat pacar atau enggak, bisa. Masalahnya kamu mau enggak sama yang ditawarin. Nah, kalau pertanyaannya bisa nggak aku begini atau begitu, juga pasti bisa. Masalahnya adalah kamu mau atau enggak, kamunya siap atau enggak, itu yang permasalahan utama. Jadi buat aku, kalau kalian mau nanya tentang apapun juga pakai tarot, pertanyaannya tolong lebih lebih dispesifikin lagi. Kalau bisa kalian nanyanya lebih ke, kalau aku pengen A, aku harus apa, atau apa yang harus aku lakukan tentang sesuatu. Jadi jangan lagi nanya aku bisa atau enggak, karena itu pasti bisa. Kalau kamu mau itu bisa, tapi lebih ke apa yang harus kulakukan kalau aku mau itu, dan atau bagaimana perasaan dia ke aku, itu masih bisa daripada aku bisa nggak jadian sama dia. Jadi kalau bisa jadian sama dia atau enggak, ya bisa aja kalau kamu maksa, tapi masalahnya kan kamu nggak mau maksa. Jadi lebih baik apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan sesuatu, atau apakah ini bisa menjadi bagus atau tidak untuk aku, itu juga boleh. Apalagi ya, pokoknya hindari kata-kata kapan atau bisa atau enggak, karena semua jawabannya itu beragam banget dan itu akan rancu buat kamu, tidak membantu apapun. Kalau bisa, kamu pertanyaannya adalah lebih ke bagaimana atau kenapa, itu akan lebih berguna buat kamu dan lebih gampang ngebacanya daripada pertanyaan yang kapan atau bisa atau enggak. Jadi lebih baik apa yang harus kulakukan, mengapa, dan bagaimana. Oke, itu dia 5 pertanyaan yang paling sering ditanyain tentang tarot, khususnya di channel aku atau di Instagram aku. Mungkin kamu pernah dengar versi lain atau kamu punya jawaban lain, kamu boleh banget jawab di bawah. Mungkin ada yang kelewat juga sama aku. Atau kalau kamu punya pertanyaan lain yang kamu pengen tanyain seputar tarot, boleh komen juga di bawah supaya nanti di video berikutnya aku bisa jawabin. Oke, sekian dulu dari aku. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye!